Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, hai, hai. Di video yang kali ini, Gadis mau melanjutkan, yaitu untuk menjawab soal yang ketiga, di mana soalnya itu buat program untuk mencari KPK dan EPB dari dua bilangan. Yang dimana deskripsi programnya itu, yang pertama ada mulai program, yang kedua siapkan tempat penyimpanan, untuk menyimpan dua bilangan bulat yang akan diinput pengguna, yaitu A dan B. Kemudian tempat untuk menyimpan hasil EPB dari KPK, hasil EPB dan hasil KPK. Kemudian minta pengguna untuk memasukkan bilangan pertama, lalu simpan ke variabel A. Lalu minta pengguna untuk memasukkan bilangan kedua, lalu simpan ke variabel B. Kemudian hitung EPB dari A dan B menggunakan metode rekursif. Jika bilangan kedua B bernilai 0, maka EPB-nya adalah A. Jika tidak, ulangi proses dengan memanggil fungsi EPB lagi menggunakan B dan A mod B. Kemudian setelah EPB ditemukan, siapkan hasil ke dalam variabel hasil EPB. Kemudian hitung KPK dari A dan B menggunakan rumus A kali B dibagi hasil EPB. Kemudian simpan hasilnya ke dalam variabel hasil KPK, tampilkan hasil EPB ke layar, dan tampilkan juga hasil KPK ke layar. Kemudian selesai deh. Bisa ininya nulis ding. Oke. Kemudian ke pseudocode-nya ada var, eh, A dan B itu bertipe data integer, hasil EPB dan hasil KPK juga integer, kemudian fungsi EPB, X, Y itu integer juga, kemudian begin itu mulai, kalau ada kondisi apakah Y sama dengan 0, jika ya EPB X, kemudian jika tidak EPB sama dengan EPB Y, X mod Y, kemudian N, tahu selesai untuk bagian perulangannya, perulangan bagian kondisinya, kemudian ada fungsi KPK X, Y itu integer, bertipe dari integer, kemudian KPK sama dengan X kali Y, div EPB XY. Kemudian ini mulai lagi, read masukkan bilangan pertama, meminta memasukkan bilangan pertama atau A, kemudian read masukkan bilangan kedua, meminta bilangan kedua atau B, kemudian ada rumus untuk hasil EPB. Hasil EPB sama dengan EPB A, B. Kemudian hasil KPK sama dengan KPK A, B. Kemudian readline EPB dari A dan B adalah hasil EPB. Ini untuk menampilkan hasil EPB dari A dan B. Kemudian readline KPK dari A dan B adalah hasil KPK. Ini untuk menampilkan KPK-nya. Oke, kemudian ada N itu selesai. Lalu kita ke flowchart-nya. Sama seperti yang tadi, ini juga ada tiga bagian. Nih, flowchart yang pertama itu membuat yang ini. Untuk flowchart yang ini. Ini. Start atau mulai, input EPB, EPB A, B, A, B, kemudian pengecekan kondisi apakah B sama dengan 0, jika iya maka return A, jika tidak return EPB, B, A, mod B, kemudian N atau selesai. Lalu untuk flowchart yang kedua itu, yang ini, yang ini, flowchartnya tuh ini, start KPK A, B, kemudian hasil EPB, B, jika B tidak sama dengan 0, maka hasil KPK A sama dengan A plus B, kemudian hasil EPB. Jika tidak, return hasil KPK, kemudian N atau selesai. Lalu ke yang terakhir,
ke yang utamanya yaitu inline atau fungsi utama ini chartnya ini start inputkan A, B, kemudian meminta pengguna memasukkan bilangan pertama dan memasukkan bilangan kedua, kemudian akan memulai apa ini hasil EPB sama dengan EPB A, B, kemudian hasil KPK, KPK A, B, kemudian ini akan menampilkan hasilnya EPB dari A dan B adalah hasil EPB, kemudian KPK dari A dan B adalah hasil KPK. Oke, kita ke coding program. Ini coding programnya. Di penjelasan codingnya ada input iframe itu digunakan untuk menginput pustaka input dan output, kemudian using namespace std itu agar kita tidak perlu menambahkan std setiap mau menggunakan fungsi in dan cout, kemudian in ipb, in a, in b ini untuk menghitung faktor persekutuan terbesar atau FPB dari dua bilangan menggunakan metode rekursif. Kemudian if B sama dengan 0, return A. Jika bilangan kedua B adalah 0, maka nilai FPB-nya adalah A. Else, return B, A mod B. Jika B bukan 0, maka fungsi FPB dipanggil kembali dengan parameter B dan A modulo B. Sisa bagi A dibagi B. Kemudian NKPK, NA, NB itu fungsi untuk menghitung kelipatan persekutuan terkecil dari dua bilangan. Kemudian return A kali B atau EPB A, B ini mengalihkan nilai KPK menggunakan atau bukan atau per mengalihkan nilai KPK menggunakan rumus A kali B dibagi EPB dari A dan B. Dan ada inline, fungsi utama, atau semua proses dieksekusi atau dimulai dari sini. Ya, dia tuh mulai dari inline dulu, baru ke yang lainnya. Kemudian in A, B, deklarasi dua variabel bilangan bulat yang akan diinput pengguna. Kemudian cout masukkan bilangan pertama, menampilkan pesan ke layar untuk meminta pengguna memasukkan bilangan pertama. Kemudian in A itu menerima input dari pengguna dan menyimpannya di variabel A. Kemudian cout masukkan bilangan kedua itu untuk menampilkan pesan ke layar untuk meminta pengguna memasukkan bilangan kedua. Kemudian in B meminta pengguna meminta input dari pengguna dan menyimpan di variabel B. Kemudian in hasil EPB ini memanggil fungsi EPB dan menyimpan hasilnya ke dalam variabel hasil EPB. In hasil KPK sama dengan KPK A, B itu juga memanggil fungsi KPK dan menyimpan hasilnya di variabel hasil KPK. Kemudian cout EPB dari A dan B adalah hasil EPB, menampilkan hasil EPB dari dua bilangan ke layar. Dan cout KPK dari A dan B adalah hasil KPKN. Hasil KPK itu menampilkan hasil KPK dari dua bilangan layar. Kemudian ada oke, kita ke running program. Ini dia coding programnya atau coding yang kita run. Kita inputkan 12 dan 18.
dia akan muncul hasil FPB dari 12 dan 18 adalah 6, kemudian KPK dari 12 dan 18 adalah 36. Oke, itulah tadi video dari Gadis untuk menjawab soal yang ketiga. Sekian dari Gadis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.